Budaya yang ada di Indonesia sangat banyak. Di Indonesia, ada sekitar 718 suku bangsa dan 1.340 bahasa daerah yang sudah diidentifikasi. Coba bayangkan, ada berapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain dari budaya yang asli di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia juga terdiri dari budaya yang sudah diakulturasi dengan budaya yang bukan berasal dari Indonesia. Lalu, apa perbedaan dan contohnya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu budaya yang berasal dari akulturasi budaya atau bisa juga kita sebut dengan integrasi budaya. Sebentar. Apakah ada yang tahu tentang integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga kedaulatan negara. Tanpa adanya integrasi nasional, persatuan dan kesatuan negara akan mudah untuk dihancurkan. Integrasi nasional bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nasional memiliki banyak jenis. Salah satunya yang kita bahas saat ini yaitu integrasi budaya. Integrasi budaya atau sering disebut dengan akulturasi budaya ini merupakan penggabungan dua atau lebih budaya menjadi budaya baru. Integrasi budaya ini sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu tradisi Grebeg Sudiro yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Grebeg Sudiro merupakan penggabungan antara tradisi Tionghoa dan Jawa. Grebeg Sudiro merupakan festival yang bertujuan untuk menguatkan tali hubungan lintas etnis agar tetap harmonis. Grebeg Sudiro biasanya dilaksanakan menjelang Imlek. Integrasi budaya ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Integrasi ini terjadi antara kebudayaan dari agama Hindu-Buddha dan kebudayaan yang ada di Nusantara. Integrasi budaya ini muncul dikarenakan menyebarnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Hasil integrasi budaya ini sangat mudah untuk kita jumpai. Salah satunya adalah candi. Candi-candi yang ada di Indonesia berbentuk punden berundak. Salah satu contohnya yaitu Candi Borobudur. Contoh yang lainnya adalah sistem pemerintahan. Sebelum zaman Hindu-Buddha, para penduduk mengangkat seorang kepala suku. Setelah Hindu-Buddha mulai menyebar di Nusantara, sistem pemerintahan beralih ke sistem kerajaan. Selain dari hasil integrasi budaya yang ada di Indonesia juga berasal dari budaya asli Indonesia. Salah satunya adalah budaya Jawa. Budaya Jawa dikenal baik oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar. Salah satu contoh dari budaya Jawa adalah makanannya. Ada banyak makanan khas budaya Jawa yang dikenal luas. Mari bahas satu persatu. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu makanan tradisional? Panganan tradisional yaitu khasan saka suatu daerah. Nah, salah sijine yaitu lemper isi. Panganan ringan iki asalnya saka daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Wetan. Ciri khas panganan iki ana ing bungkuse sing asale saka godhong gedang ing digulung. Ning lemper ora mung dipandang silih mata wae. Lemper duweni jarwa lan aji filosofis, yaiku yen dilem atimu ojo memper. Sing ning bahasa Indonesia duweni arti jangan merasa sombong saat dipuji dan selalu rendah hati. Ing zaman dhisik, lemper akeh ditemoni ing acara kumpul-kumpul kaya arisan, syukuran, utawa kudapan waktu acara raben. Bahan utama saka lemper yaiku beras ketan. Uga pitik cincang utawa serundeng jadi isine. Lan godhong gedang jadi pembungkuse. Nek dimadang rasane gurih lan asin sithik. Panganan iki cocok banget kanggo dadi jajanan utawa cemilan. Jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa menggunakan 2 liter beras ketan putih yang direndam semalaman, 1 liter air santan, 2 batang serai yang telah digeprek, 4 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan, dan garam secukupnya. Kemudian, untuk bahan isian, kita dapat menggunakan 200 gram abon sapi. Jangan lupa untuk menyiapkan daun pisang, dipanaskan di atas kompor terlebih dahulu. Jangan sampai terbakar ya. Hal ini dilakukan agar daun pisang tersebut tidak mudah robek saat dipakai. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, potong-potong daun sesuai ukuran lemper yang akan dibuat. Kemudian, kukus beras ketan selama 30 menit. Selanjutnya, di dalam panci, panaskan santan dengan diberi serai yang sudah digeprek,
daun salam, dan daun pandan, dan garam secukupnya sesuai selera. Setelah santan mendidih, matikan api, lalu masukkan beras ketan yang masih panas ke dalam panci santan. Aduk-aduk hingga santan habis terserap. Jika rasanya sudah sesuai, kukus lagi beras ketan selama 25 menit. Sesudah ketan matang, langsung dibentuk lemper sesuai selera. Kemudian, ambil 4-5 sendok makan penuh ketan, pipihkan, dan beri 1 atau 2 sendok teh abon, lalu gulung dan bungkus dengan daun pisang. Dan lemper isi abon dapat disantap. Nah, kalian kan sudah tahu bagaimana proses pembuatannya. Gak ada salahnya loh buat mencoba berbisnis makanan tradisional. Dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti strength atau kekuatan yang dimiliki usaha kalian, weakness atau kelemahan yang ada di produk atau tempat usaha kalian, opportunities atau peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kalian, dan threats atau ancaman yang kemungkinan akan terjadi pada usaha kalian. Dari analisis tadi kita mendapatkan apa saja yang kemungkinan akan terjadi pada bisnis kita. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan yang terbaik untuk usaha yang dijalani. Hebat ya! Selain kita mendapatkan penghasilan dari berjualan makanan tradisional, kita juga dapat belajar berbisnis sekaligus melestarikan makanan tradisional daerah yang ada di Indonesia. Nah, selain makanan tradisional, daerah ini memiliki kekhasan lainnya, yaitu alat musik dan lagu daerah. Salah satu alat musik yang terkenal di daerah ini adalah gamelan. Gamelan merupakan ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalphone, gambang, gendang, dan juga gong, yang merujuk pada instrumen atau alat musiknya yang merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti memukul atau menabuh, diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Alat musik ini dapat mengiringi berbagai lagu, misalnya lagu Rek Ayo Rek, yang juga berasal dari daerah Jawa Timur. Pastinya, instrumen dan melodi yang dimainkan akan menghasilkan nada-nada yang indah dan enak didengar. Lagu Rek Ayo Rek ini juga memiliki makna bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan, gak harus selalu memiliki banyak uang. Kita juga dapat merasa bahagia dengan memiliki banyak teman dan menghabiskan waktu dengan mereka. Jadi, janganlah merasa rendah diri, jangan merasa takut untuk bergaul. Kalau bisa, bergaullah dengan banyak orang. Di sana akan timbul sebuah rasa saling mengasihi dan menyayangi yang gak kita dapat dari orang tua ataupun kekasih. Dan, bagi kalian yang memiliki teman, janganlah menyakiti hati teman kalian. Bagaimanapun caranya, kalian harus dapat menjaga pertemanan tersebut. Kita hidup di dalam generasi muda yang penuh dengan teknologi dan internet. Di sekitar kita, hampir semuanya telah menggunakan yang namanya internet. Bahkan di masa pandemi ini semua dilakukan secara online, yaitu sekolah maupun bekerja. Sehingga kita tidak boleh lupa waktu saat menggunakan internet dan teknologi di sekitar kita. Kita harus ingat kapan harus beribadah dengan Tuhan untuk menjalin hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan, yaitu dengan cara beribadah. Apalagi pada masa pandemi ini banyak tempat ibadah yang ditutup karena bisa terjadi penularan COVID-19 di tempat ibadah, maka ibadah dilakukan secara virtual di rumah masing-masing. Dengan seringnya kita beribadah dan berdoa, maka hubungan kita dengan Yesus akan semakin dekat layaknya sahabat sejati. Yesus dianggap sebagai sahabat sejati karena Yesus selalu ada bagi anak-anaknya. Yesus menerima apa adanya kita, walaupun kadang kita mengkhianatinya, namun Yesus selalu setia kepada kita. Dia tak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri melewati semua ini tanpa perlindungannya. Ia selalu menyayangi kita, mau mendengarkan segala keluh kesah kita. Bahkan Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk menghapus dosa kita semua. Sahabat sejati itu memiliki sikap yang setia, tak pernah tinggalkan sahabatnya, namun ia telah disakiti dan tak pernah tinggalkan sahabatnya saat ia kesusahan. Sahabat sejati itu tak pernah memanfaatkan sahabatnya. Dalam bersahabat, kita juga harus memilih sahabat mana yang bisa membawa kita ke jalan yang baik dan mana harus yang dihindari, layaknya seks bebas, mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Inilah yang dinamakan pergaulan bebas.
pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku atau sebuah cerminan negatif dari tindakan seseorang karena orang tersebut tidak menang kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan juga perasaan malu. Kita harus bisa memilih persahabatan mulai dari kita kecil. Agar tidak mengarah ke jalan yang buruk, maka kita harus memilih teman yang baik dan dapat membawa kita ke jalan yang benar. Maka hal ini harus diajarkan sejak kita kecil. Ada baiknya juga orang tua dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, apalagi untuk mencoba dalam mendengarkan keluh kesah anaknya, tidak memperlakukan anak semena-mena. Dengan mengenal pengertian dari pergaulan bebas berikut dengan penyebab dan dampaknya, bisa diambil sebuah pelajaran bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Dari pembahasan ini kita mengambil kesimpulan, kita sebagai generasi muda Indonesia seharusnya dapat berteman dengan siapapun, tak peduli ras, suku, bangsa, dan dapat menerima perbedaan. Dengan begitu, nantinya kita dapat mengetahui banyak kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah, di mana kekhasan daerah tersebut yang dijadikan keunikan di Indonesia. Selain itu, dengan menerima dan menghargai semua perbedaan, kita bisa ikut menjaga kedaulatan Indonesia. Mulai dari sekarang, mari kita semua generasi muda Indonesia mulai membiasakan untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia.